Ya, kita melanjutkan yaitu membahas soal kedua tentang solusi masalah yang sering terjadi di siswa atau mahasiswa yang ketika kuliah tidak sungguh-sungguh. Saya berharap dengan kita membahas soal ini, para siswa dan para mahasiswa bisa sekolah dengan sungguh-sungguh. Ini soal kasus di mana diharapkan dari soal ini siswa dapat sekolah sungguh-sungguh, bahwa biayanya sekolah itu sangat besar. Mari kita bahas soalnya. Setelah tamat SMK, Siti ingin melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan S1 di kota kelahirannya. Berikut adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasuki pendidikan tinggi. Pertama, uang sumbangan masuk hanya sekali, biasanya sumbangan masuk ini 15 juta. Terus yang kedua, biaya pendidikan tiap semester ya, biasanya lulus itu 8 semester atau 4 tahun, yaitu jadi 8 kali per semester. Biasanya kalau kampus besar itu per semester 7.500.000. Jadi otomatis 8 kali 7.500.000. Sama dengan 60 juta. Jadi biaya semesternya 8 semester 60 juta. Terus biaya sumbangan untuk perpustakaan hanya sekali, biasanya untuk masuk biasanya ada sumbangan, juga ada yang tidak sih. Tapi ini kita contohkan ada sumbangan 12 juta. Biaya makan dan uang asrama ini 120 juta. Pak, kok besar Pak, 120 juta, kan 4 tahun. Jadi kalau 120 juta 4 tahun, berarti tinggal membagi aja. 120 juta bagi 4 tahun ya. Jadi per tahun itu 30 juta bisa ya. 30 juta dibagi 12 ya, berarti per tahunnya 2.500.000 ya. Memang di kota besar itu biasanya memang mahal biaya hidupnya. Untuk makannya berapa? Nah, ini 2.500.000 ini sekalian dengan uang asrama. Nah, atau uang kos. Biasanya kalau di kota besar itu kan per kos itu asrama itu bisa per bulan bisa sampai 500.000. Nah, jadi ini total selama kuliah itu 120 juta. Terus biaya buku-buku selama kuliah 25 juta. Karena banyak mata kuliah kan udah harus beli buku banyak. Terus biaya lain-lain biasanya kan juga ada kadang butuh mandi, beli sabun, odol, dan lain-lain dan seterusnya ya. Terus jika Siti tidak kuliah, ia dapat bekerja pada istri yang ada di kotanya dengan gaji 4.500.000 per bulan. Nah, umpama Siti ini nggak kuliah, umpama bekerja di kota itu, kalau kerja di perusahaan itu gajinya per bulan itu 4.500.000 per bulan. Ya. Berdasarkan keterangan tersebut, hitunglah seluruh biaya untuk kuliah di S1 dan biaya peluang yang diperlukan untuk kuliah tersebut. Jawaban. Ya, kita lanjut. Ya, tadi kan biaya sumbangan ya. Sumbangan masuk tadi kan 15 juta. Ini biaya pendidikan tiap semester 60 juta. Terus sumbangan untuk perpustakaan 12 juta. Terus biaya makan asrama 120 juta. Biaya buku selama kuliah 25 juta. Biaya lain-lain 18 juta. Ini ditambah
ketemu biaya eksplisit 250 juta. Terus jangan lupa gaji yang didapat Siti. Nah, ini Siti ya. Yang didapat Siti. Gaji jika tidak kuliah Rp216 juta. Dari mana Pak 216 juta? Jadi total aja. Jadi per bulan tadi gajinya Siti ini 4.500.000. Per bulan ya. Dikali 12 sama dengan 54 juta. Nah, ini kan selama setahun. Nah, dikali selama 4 tahun ketemu 216 juta. Nah, ini 216 juta ini selama 4 tahun. Besar ya. Jadi biaya eksplisit 250 juta ya ditambah biaya implisit dari gaji yang didapat Siti, maksudnya ini implisit, biaya implisit ini 216 juta. Ketemu seluruh biaya untuk kuliah Siti sebenarnya S1 itu 466 juta. Nah, 466 juta. Wah, besar sekali sebenarnya. Kuliah itu besarnya tidak hanya ketika biaya kuliah aja, tapi ketika dia umpama tidak kuliah langsung bekerja, itu di total. Jadi total 466 juta. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu kalian untuk kuliah hanya untuk bermain-main dan bersenang-senang. Atau mungkin kalau sekarang masih sekolah hanya bersenang-senang. Sebenarnya biaya kalian itu besar. Tidak hanya biaya ketika hanya sekolah, tapi juga keumpama tidak sekolah bekerja itu kamu mendapat uang. Jadi total ini 466 juta. Jadi saya berharap murid-murid saya nanti ketika kuliah, benar-benar kuliah. Tidak hanya bermain, hanya jalan-jalan, tapi juga kuliah. Syukur-syukur sekalian bekerja, biar dapat dua-duanya. Nah, kita lihat. Ya, jangan lupa biaya uang kuliah S1 Rp 216 juta ini biaya peluangnya ya dari Siti tadi ini, yaitu gaji yang tidak jadi didapat karena Siti kuliah. Umpama peluangnya itu 216 juta karena umpama gak kuliah itu dapat gaji dikumpulkan itu senilai ini ya. Tapi karena kuliah otomatis kan tidak mendapat ini. Jadi otomatis saya berharap sekali lagi kuliahlah mumpung masih muda. Jadi benar-benar kuliahnya benar-benar mumpung masih muda, karena waktu itu adalah uang menurut ekonomi bisnis seperti itu. Terima kasih. Semoga dapat dipahami dari soal berikut ini. Bila ada kesalahan minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.